tadi saya baru balas punya Mbak Sarah nih di Pedurungan. Cuman kebetulan Mas Zainal Abidin baru saja masuk teleponnya ya. Halo, selamat malam. Ya, Mas Zainal. Iya, betul. Feedback masuk. Dikecilin, apa dimatiin? Dikecilin aja. Oke. Mas pakai handsfree kah atau loudspeaker? Enggak, telepon biasa. Telepon biasa, ya. Oke, silakan boleh dimulai ceritanya, Mas. Ini kejadian tahun ini, Mas, bulan Februari sekitar tanggal 20 kelihatannya. Jadi gini ceritanya, anak saya tuh izin ke saya kalau dia mau naik ke Gunung Slamet sama teman-temannya. Terus karena saya khawatir perjalanan dari Semarang ke Gunung Slamet via Bambangan itu hampir 6 jam. Kalau naik motor, saya takut kalau dia ada apa-apa gitu. Jadi anak saya tuh 2, yang satu SMA kelas 2, yang satu SMP kelas 3. Terus habis itu saya niatan nganter dia. Saya juga ngajak saudara-saudara lainnya. Jadi saya persingkat aja, saya berangkat 6 orang. Saya, adik saya, terus anak saya 2, sama temennya dia 2. Kita berangkat dari Semarang sekitar jam 10 malam gitu, Mas. Nyampe di base camp Bambangan itu jam 3 pagi. Jam 3 pagi kita di salah satu base camp penduduk yang ada di sana, istirahat, tidur. Pas kebetulan adik saya itu nggak tidur, Mas. Terus kita rencana berangkat jam 9 pagi. On track naik ke Slamet itu rencana jam 9 pagi. Ternyata kita mundur, Mas. Kita simaksi, kita pendaftaran, registrasi. Kita baru berangkat dari base camp Bambangan itu sekitar jam 10 pagi. Sebetulnya saya punya niatan kepingin naik ojek dengan adik saya. Soalnya anak-anak saya dengan temennya itu kepinginnya dia jalan dari base camp. Jadi ojek itu bisa kita tempuh sampai pos 1, Mas. Cuman adik saya itu nggak mau. Adik saya kan orangnya besar, Mas. Itu dia ya sekitar 100 kilo lah beratnya. Maksud saya daripada kita ngikutin yang muda-muda, mendingan kita naik ojek dulu, kita curi star lah istilahnya, dari pos 1 baru kita jalan. Tapi dia tidak mau. Akhirnya kita tetap jalan berenam. Dan itu mereka merasa merasa kelamaan kalau kita ngikutin mereka gitu loh, Mas. Mereka ngikutin kita itu mereka kelamaan. Akhirnya itu kita bagi jadi 2 tim, Mas. Saya dengan adik saya, anak-anak saya dengan temannya tak suruh naik dulu. Nanti kan rencananya kita mau diriin tenda itu di sekitar pos 5, di pos 5. Kita mulai jam 10. Pokoknya kita jalan dari base camp, saya persingkat aja ya, Mas. Sampai ke pos 2 itu nyampe ke pos 2 jam 4 sore, Mas. Jadi dari jam 10 sampai jam 4 sore. Padahal anak-anak saya itu dia setelah pendakian itu dia ngomong dia sampai di pos 5 sekitar jam 5 sore. Jadi saya dengan adik saya sendirian itu jalan di trek Bambangan itu banyak berhentinya. Nah, dari pos 2 itu jam 4 sore kita mampir sebentar di situ kan ada warung ya, Mas, ya. Ada bapak-bapak penjual dua warung kelihatannya. Terus ngobrol. Bapak itu ngomong, mau kemana, Mas? Mau muncak Pak rencananya. Loh, jam segini kok baru nyampe pos 2, apa nggak kemalaman nanti
Bapaknya cuma bilang gitu. Nah, sebetulnya saya ragu juga mas. Saya udah mastiin sama adik saya, kita mau lanjut apa kita mau turun, aku bilang gitu. Cuman adik saya juga bilang, nanggung juga mas kalau misalkan kita turun. Terus bapaknya ngomong, kalau memang mau ngelanjutin ya sekarang aja. Soalnya dilihat dari kondisi cuacanya kan udah mendung banget gitu loh. Nah, bapaknya itu bilang, soalnya dari pos 2 ke pos 3 itu paling enggak 2,5 jam mas. Saya juga agak bingung mas, kok lama banget, saya bilang gitu kan. Akhirnya setelah kita istirahat ngopi, kita mulai jalan lagi itu sekitar jam 5 itu mas. Alhamdulillah kita nyampe di pos 3 itu jam 6 mas. Kita nyampe di pos 3 jam 6, yang awalnya estimasi pendakian perjalanan itu 2,5 jam, kita tempuh dalam 1 jam. Terus kita lanjut ke dari pos 3 itu kita istirahat sebentar. Terus kita lanjut ke pos 4. Dari pos 3 itu ya kita nyantai sih mas jalannya, kalau capek istirahat, terus ngopi, buka apa sama rokok, minum, dan nyampe di sebelum pos 4 kita bertemu dengan pendaki lain mas. Dia turun, arah turun. Dia nanya sama kita, Pak, pos 4 itu apa sudah kelewat ya? Soalnya kita rencananya mau ngecamp di pos 4 itu. Waduh, kok kelihatannya masih ke atas lagi mas. Soalnya kita tadi barusan di pos 3, belum ketemu sama pos 4 ya, bilang gitu. Tapi kalau menurut dia pakai jam tangan itu loh mas, kalau menurut ketinggiannya pos 4 itu di bawah kita pak. Kalau saya belum lihat sih mas. Mereka berunding, tapi saya tetap naik sama adik saya, tetap naik. Mereka juga akhirnya ikut kita, mereka naik, tapi mereka ninggal mas, soalnya kan kita pelan-pelan ya. Nyampe di pos 4 itu kita ketemu sama mereka mereka ngandiriin camp di situ. Padahal kalau menurut informasi dari base camp itu di pos 4 itu yang paling wingit lah istilahnya, kayak gitu daerah itu. Kita lanjut mas, di pos 4 itu kita nyampe sekitar jam berapa ya, jam 8-an kelihatannya mas. Jam 8 kita lanjut naik start di pos 4. Itu kan posisinya udah mulai kabut turun, terus hujan rintik-rintik. Jalur pendakian selamat itu beda sama jalur pendakian yang lain mas. Itu banyak akar-akar tumbuh, terus modelnya trek itu enggak tanah, enggak modelnya ya itu banyak akar, terus banyak tumbuhan yang jatuh melintang di tengah jalan, itu banyak banget. Di pertengahan pos 4 sampai pos 5 itu ada tanjakan agak terjal mas. Tahu-tahu adik saya itu bilang, astagfirullahaladzim, dia bilang gitu. Ada apa mas? Saya bilang gitu. Itu mas, tak lihatin nggak ada apa-apa mas. Itu posisinya hujan. Kita udah pakai ponco, udah pakai jas hujan itu kan. Tak senterin nggak ada apa-apa, saya nggak lihat apa-apa itu. Itu di sebelah kiri mas, dia bilang gitu. Udah nggak usah, saya nggak usah diomongin dulu. Saya mau lanjut, tapi saya lihat jalur itu nggak ada mas. Kayak ketutup pohon-pohon jalur itu nggak kelihatan pokoknya. Terus tak pikir-pikir, daripada ini aku juga terus terang agak takut juga waktu itu aku mas. Udah kita turun dulu aja, kita turun. Posisinya soalnya hujan juga mas, jalurnya jadinya licin banget. Sampai kita turun sekitar 100 meteran, 100 meter kita turun, kita ketemu 2 tenda. Kita minta izin tapi mereka tidak mau keluar.
Mbak, Mas, saya minta izin mau berteduh di tenda. Dan mereka nggak ada komen sama sekali. Kita istirahat di situ sekitar setengah jam, tapi posisinya kita di teras tenda itu kan cuman kecil sih Mas, paling berapa meter ya, 50 cm lah. Itu kita masih kena hujan. Akhirnya tak pikir-pikir daripada kita kayak gini, tetap kita harus lanjut ini Mas, aku bilang daripada kita kedinginan kayak gini. Akhirnya ya udah saya yang di depan, saya naik. Alhamdulillah dia ngomong itu yuk Mas yang sebelah kiri, kita lihat nggak ada apa-apa Mas. Saya pelan naik, ketemu sama treknya itu ya, hampir nyampe pos 5, anak saya itu nyamperin saya Mas. Mereka ngomong, lu ya kok lama banget, dia bilang gitu, udah tak tungguin dari tadi, dia bilang gitu kan. Ya, terus gimana Kak, udah sendiriin tenda belum? Nggak ada tempat ya di situ. Akhirnya kita udah sampai di pos 5, kita masuk ke warung, kita istirahat, kita makan, terus ngopi. Terus dari pemilik warungnya itu kita disaranin suruh nginep di bedeng Mas. Kalau mereka bilangnya apa ya, tapi itu kayak bedeng Mas, bedeng ukuran berapa ya, 3x6 kelihatannya, itu di samping-sampingnya seng-seng gitu loh. Kita udah disuruh istirahat ke situ, saya persiapan tidur. Pada saat saya sudah tidur, di sela-sela tidur itu saya kayak ngelihat orang itu berjejer di bawah saya Mas. Tapi entah itu orang, entah itu sesuatu, saya juga nggak paham. Makanya coba nanti saya mau tanya sama Mas Fetri juga ya masalah itu ya. Terus rencananya kita summit ke puncak itu jam 4. Saya tidur bangun jam 4. Pas kebetulan adik saya nggak ikut, itu yang Muhammad itu nggak ikut. Saya naik bertiga. Saya, anak saya sama temennya, kemudian anak saya yang sama temennya lu udah naik muncak itu jam 2. Jam 2 dia udah muncak duluan, udah sampai duluan. Akhirnya tetap sama, mereka naik, saya ditinggal, saya jalan sendiri. Kita berpisah di pos berapa ya, sekitar pos 6, tak suruh ninggal, anak saya naik ke atas. Terus saya naik pelan sampai di pos 7, pos 8, pos 9. Posisinya sampai di pos 9 itu sekitar jam 7, jam 8. Cuman posisinya waktu itu mendung, gelap. Jadi anak saya udah nyampe puncak, terus turun lagi ngomong ya nggak usah puncak, soalnya di atas badai sama gelap. Percuma lah kalau mau naik ke puncak. Terus anak saya cerita, tadi saya juga sempat lihat ada pendaki yang jatuh ke jurang ya. Jadi pendaki model trek puncaknya Selamat itu kan berbatu Mas, berbatu, kerikil. Dia dari atas itu lari. Padahal udah diteriakin sama orang-orang yang ada di sekitar situ kan. Tapi dia nggak bisa kontrol Mas. Ada temennya yang hadang, tapi ditabrak sama dia, temennya itu mental, tapi mentalnya ke yang batu-batu itu. Sedangkan dia lompat ke dalam jurang itu, padahal kedalaman jurang itu sekitar hampir 100 meter. Terus anak saya bilang gitu, ya udah kita turun aja. Kita turun di pos 5 lagi, kita makan. Terus kita persiapan mau turun kan. Akhirnya kita mulai start turun dari pos 5 itu sekitar jam 2 atau jam 3 sore. Terus kita jalan pelan-pelan karena kondisinya hujan, becek. Pas kayak gitu itu Mas. Treknya Selamat memang hebat. Kita nyampe di pos 1 sekitar jam 7. Karena saya tidak kuat, saya minta sama anak-anak tak suruh nyariin Gojek.
Akhirnya saya yang naik ojek sendiri itu dari pos 1 ke base camp bawah. Ya mungkin itu aja sih Mas yang dapat saya ceritain. Mas Febri, ini sebagai sama pendaki gunung silakan Mas Febri. Ya, selamat malam Pak. Siapa tadi yang mohon maaf? Zainal. Pak Zainal. Iya, selamat malam Mas Febri. Iya. Jadi kalau yang saya telusuri ya dari cerita Pak Zainal ini, sebenarnya dari awal itu apa ya, kayak sudah diikutin sama sosok yang ada di situ gitu Mas. Dari awal menginjakkan kaki di gunung tersebut ya, itu sudah ada yang mengikuti gitu Pak. Itu karena apa Mas? Karena apanya saya sendiri juga belum paham ya Pak ya. Tapi memang si sosok-sosok ini itu apa ya istilahnya itu, menguji mental itu Pak. Menguji mental jenengan sama rombongan ini tadi ya. Kalau saya sih sebetulnya mulai pendakian udah sekolah SMP itu udah mulai mendaki Mas di Ungaran. Terus sampai kuliah saya sering mendaki, cuman wilayahnya cuman sekitar ya mungkin daerah Sindoro, Sumbing, Merbabu, Merapi, itu sekitaran situ. Tapi kalau Slamet saya baru pertama kali itu naik ke Slamet. Nah, saya hobi sebetulnya bukan pengen naik, enggak, cuman saya kepingin jaga anak-anak gitu. Soalnya anak-anak itu kan belum ada pengetahuan masalah pendakian, terus belum tahu ilmunya pendakian itu gimana. Akhirnya saya juga mantau sama ngikutin mereka, tapi karena fisiknya memang nggak kuat, akhirnya mereka tak suruh sendiri, berangkat sendiri. Saya ya ngikutin aja dari belakang. Saya hitungannya kalau muncak itu nggak pernah ngoyo, istilah kayak gitu. Mohon maaf ya, yang ngikutin ini tadi bisa kemungkinan ya Pak ya, bisa kemungkinan apa ya istilahnya ya, kayak menjaga gitu loh Pak, menjaga dari sosok-sosok yang lebih apa ya, yang lebih beringas ya, yang ada di gunung itu gitu Pak. Satu, ada dua kemungkinan sebenarnya ya. Satu, mengetes mental Pak jenengan sendiri sama rombongan ini. Yang kedua, di sisi lain dia juga kayak menjaga gitu loh Pak. Itu dari rumah atau sosok itu dari gunung tersebut Pak? Saya kurang paham ya Pak ya. Yang saya tahu awal yang saya lihat ya Pak ya, awal Pak Zainal, apa siapa tadi? Ya. Iya Pak Zainal. Awal Pak Zainal menginjakkan kaki di gunung tersebut gitu ya, sosok ini langsung muncul. Itu kalau yang saya lihat ya Pak ya. Cuma si sosok ini kalau saya telusuri secara energinya ya, sosok tersebut ya Pak ya, yang mengikuti ini ya, bukan dari daerah situ, maksudnya bukan dari daerah sekitaran base camp situ ya, ataupun jalur yang dilewati itu bukan.
Tapi pastinya sosok ini dari mana saya kurang paham gitu Pak. Iya. Sebenarnya gangguan makhluk gaib yang dalam pendakian pada waktu itu ya Pak ya, sebenarnya itu lumayan banyak ya kalau yang saya tahu ya Pak ya, yang saya telusuri ya Pak ya. Bahkan yang tadi waktu tidur ya. Iya, itu sama yang mau tanyaan itu Mas. Itu tidur itu saya ngimpi atau memang yang ada di bawah saya. Jadi bedeng itu katanya saya waktu di base camp terus ngobrol sama orang base camp itu, dia ngomong itu dulu buat evakuasi jenazah yang dulu pernah hilang berapa orang, meninggal berapa orang, 6 atau berapa 7 orang. Nah itu ditidurkan di situ yang saya buat tidur itu Mas. Cuman mikir saya, mosok kok ada orang, saya bilang gitu. Cuman kayak halusinasi apa mungkin saya ngimpi, saya kurang paham. Nah, makanya saya tanya sama anjingnya. Ya, jadi pada waktu itu ya, pada waktu Pak Zainal tidur ya di di bedeng ya, kalau orang sana bilang ya. Itu sebenarnya bukan mimpi ya yang jenengan rasain ya Pak ya. Kalau menurut saya pribadi loh ya ini ya, kalau menurut saya pribadi pada waktu itu Pak Zainal itu ya walaupun posisi lagi tidur gitu ya, tetapi sebenarnya apa ya Mas ya, kayak sukmanya itu kayak jalan-jalan gitu loh. Jadi yang paham kondisi pada waktu itu ya di bedeng tersebut ya si sukmanya ini gitu Pak. Jadi bukan apa namanya? Bukan orang ya berarti, yang saya lihat berarti memang ada penampakan itu ya Mas. Itu yang dilihat pada waktu tidur ya, yang dilihat oleh sukmanya Pak Zainal ini bukan orang ya, kalau yang saya lihat juga ya. Tapi ini kayak bukan korin ya, tetapi jin sekitar itu yang menyerupai si sosok si orang ini gitu loh Mas. Karena kan apa ya, pernah ada kejadian seperti itu dan jin sekitar itu juga mengkopi itu juga gitu loh Pak. Jadi kejadian pada malam hari itu, kalau menurut saya pribadi ya Pak ya, Pak Zainal ini pada waktu itu nggak mimpi, tetapi yang pada waktu itu jalan-jalan yang tahu kalau di bawah situ ada orang itu ya si sukmanya ini tadi Pak, sukma Pak Zainal gitu. Gitu ya. Itu kalau yang saya tahu ya Pak ya. Itu akhirnya korban yang jatuh itu meninggal Mas. Dia anak Bekasi, umur 16 tahun kelihatannya. Jadi jam kejadian jam 7 jam 8 anak saya lihat, banyak orang yang lihat itu anak itu jatuh ke jurang itu. Terus ada yang memberitahu relawan SAR yang ada di Bambangan itu. Pada saat saya turun ke bawah, tim SAR itu udah mulai naik Mas. Saya nyampe bawah itu kan jam 7 jam 8 ya, jam 7 jam 8. Sebetulnya saya kepingin langsung pulang, tapi karena capek banget, akhirnya saya memutuskan untuk tidur lagi di situ. Baru besoknya kita berangkat ke Semarang. Pada saat paginya dikabari sama penduduk sekitar. Jadi di situ banyak relawan Mas, banyak tentara, terus banyak tim SAR juga. Sebelum kita pulang dikabari kalau jasadnya sebetulnya sudah diketemukan, posisinya belum meninggal pada saat di bawah Mas. Cuman pada saat dilakukan evakuasi karena medannya yang susah, terus dia di pos 8 atau pos 7 dia meninggal, informasinya begitu.
Yap. Oke. Cukup kali ya Mas Febri? Cukup, Mas. Ya. Oke, terima kasih. Mas Zainal, terima kasih ya sudah gabung malam hari ini. Iya. Itu kejadian tahun berapa berarti Mas? Barusan Februari tanggal 21 2025, seminggu sebelum puasa Mas. Saya naik pendakian sama anak-anak itu. Ada di berita nggak coba? Gimana? Pendaki Gunung Slamet jatuh ke jurang ya? Iya. Cowok itu Mas, anak umur 16 tahun kelihatannya. Oke. 27 Februari 2025. Oh iya, 27 apa ya? Pokoknya hari Jumat Sabtu Minggu lah itu, pokoknya saya pendakian itu. Yes. Pendaki asal Bekasi berinisial Bekasi, benar. M, 16 tahun, jatuh ke jurang saat mendaki Gunung Slamet. Oke, Mas, terima kasih ya sudah bergabung di Nightmare on the Air malam hari ini. Selamat malam. Oke, terima kasih. Selamat malam.